Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak kami di rumah semuanya dalam keadaan sehat, dan jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan. Dan untuk pertemuan kita di pagi hari ini ya, untuk khusus MTKP, yang kemarin kan kita sudah membahas mengenai persamaan sinus. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membahas persamaan kosinus dan tangen. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah agar anak kami dapat menyelesaikan persamaan sinus ataupun tangen dengan baik ketika menyelesaikan soal. Maka diharapkan anak kami dapat memahami nantinya bagaimana cara penyelesaian soal yang berhubungan dengan kosinus maupun soal yang berhubungan dengan tangen. Baik, kita langsung ke rumusnya. Di sini sudah Bapak buat rumus persamaan kosinus. Di sini cos X sama dengan cos alfa, maka untuk kosinus ada dua solusinya. Ya, di sini solusi yang pertama, X-nya sama dengan alfa tambah K dikali 360. Ya. Kemudian solusi yang kedua, kita dapat X-nya adalah negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Itu kalau dia dalam derajat. Tapi kalau dia di dalam V atau radian, maka ini bisa kita buat X-nya sama dengan alfa tambah K kali 2V ya. Sedangkan untuk yang ini X sama dengan negatif alfa tambah K kali 2V. Itu untuk kosinus. Kemudian untuk persamaan tangen, dia solusinya hanya satu, yaitu X sama dengan alfa tambah K dikali 180. Atau kalau dia dalam radian, ini akan menjadi X sama dengan alfa tambah K dikali V. Contoh 1, kita lihat di sini, tentukanlah kesamaan dari cos X sama dengan cos 60 ya. Maka dari sini kita lihat bahwa nilai alfanya di sini nilainya adalah 60 derajat. Sehingga langsung kita buat solusinya. Tadi kan kalau dia cos, dia ada dua solusi. Solusi yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Maka dari sini kita dapat alfanya 60 derajat. Kita buat di sini. X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. K itu dimulai dari 0 ya. K dimulai dari 0, kita buat K sama dengan 0, maka kita buat di sini. X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360. Maka di sini hasilnya kita dapat 0 kali 360 itu 0, maka 60 derajat tambah 0 itu berarti 60 derajat. Maka kita lihat apakah dia memenuhi. Di sini kan masih memenuhi karena batasnya dari 0 sampai 360. Maka kita checklist saja, berarti dia memenuhi. Kita buat lagi di sini K sama dengan 1. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka di sini 360 kemudian tambah 60, 390. 390 derajat. Apakah memenuhi di sini? Ini 390, ini 360 maksimal, berarti ini tidak memenuhi. Maka untuk solusi yang pertama, berarti yang memenuhi hanya 1, yaitu 60. Kita lanjut lagi solusi yang kedua. X sama dengan apa rumusnya tadi? Tinggal kita tambah minusnya. Minus alfa tambah K kali 360 derajat. Maka alfanya kan tadi 60. Kita buat X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini kita ambil lagi K
sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 60 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 0 kali 360, 0 tambah negatif 60 di sini berarti negatif 60 derajat. Apakah negatif 60 memenuhi? Tidak, karena di sini X-nya di antara 0 sampai 360, maka kita tanda silang. K sama dengan 1, maka kita buat X sama dengan negatif 60 tambah 1 kali 360. Maka di sini negatif 60 tambah 1 kali 360 berarti di sini 360 tambah negatif 60 derajat, maka hasilnya adalah 300 derajat. 300 derajat kan masih memenuhi. Kemudian kita lanjut K-nya di sini 2. Bagaimana kita buat kalau dia 2? K sama dengan negatif 60 derajat tambah 2 dikali 360 derajat sama dengan 2 kali 360 kan 720. Kemudian dikurang atau ditambah negatif 60, 720 ditambah negatif 60 berarti dia 660, ya kan? 660 apakah memenuhi? Tidak. Maka kita buat tanda cross. Kalau dua-duanya di sini sudah kita buat cari, ya, yang memenuhi berarti di sini 60 dan 330, sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya, ya, himpunan penyelesaiannya atau solusinya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Kita lanjut contoh 2. Tangen 2X sama dengan tangen 60 derajat, di mana dia X-nya dibatasi dari 0 sampai 360 derajat. Rumus yang tadi yang sudah kita catat di situ, X sama dengan, untuk tangen ya, X sama dengan alfa tambah K dikali 180. Ini kan masih 2X, maka harus kita buat dia menjadi X. Jadi kita buat di sini 2X sama dengan 60, ya kan? Maka X sama dengan 60 derajat dibagi 2, operasi kali kan pindahnya dibagi, maka hasilnya adalah 30 derajat. Sehingga kita dapat dari sini alfanya sama dengan 30 derajat. Langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Maka kita ganti dia yang pertama, K-nya itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan alfanya tadi kan 30. 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, maka hasilnya di sini sama dengan 30 derajat karena di sini 0. 0 kali 180 kan 0. Maka dia masih memenuhi kan? Kita buatlah di sini memenuhi. Kemudian kita buat lagi K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, maka 1 dikali 180 tambah 30 hasilnya adalah 210 derajat. Ini dia masih tetap memenuhi. Kita lanjut K sama dengan 2. X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Maka di sini 2 dikali 180, 360 tambah 30 hasilnya adalah 390. Apakah 390 masih memenuhi? Kalau kita lihat di sini tidak. Maka kita buat tanda silang. Kalau sudah kita dapat seperti ini, artinya K sama dengan 2 390, nggak usah lagi kita lanjut ya. K sama dengan 3 tidak usah lagi karena sudah pasti dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya kita lihat di sini ada 2. Himpunan penyelesaiannya di sini 30 derajat dan 210 derajat. Contoh 3 di sini persamaannya 2 cos X sama dengan akar 3. Dia dibatasi di sini 0 sampai 2pi. Ingat rumusnya kalau dia pi dia hampir sama dengan derajat, hanya perbedaannya dibuat di sini dalam pi radian dia, ya. Oke, di sini 2 cos X sama dengan akar 3. Maka agar bisa masuk ke rumus kita sederhanakan dulu ini ya. 2 cos X sama dengan akar 3 berarti kita buat di sini
cos X sama dengan, ingat operasi kali pindah menjadi bagi. Ini menjadi akar 3/2. Akar 3/2 kita buat cos X. Ini kan akan sama saja, yaitu dengan setengah akar 3. Ya kan? Karena apa? Kalau kita tambah di sini 1 kali akar 3/2 sama dengan ini, setengah akar 3. Maka kita lihat lagi, setengah akar 3. Nilai cos berapa yang setengah akar 3? Ya, biar bisa masuk ke persamaannya. Di sini kita dapat nilai setengah akar 3, cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Itu sama dengan kosinus 30 derajat. Sehingga kita dapat di sini alfanya itu berarti 30 derajat, ya kan? Tapi di sini kita lihat syaratnya apa? Dia dalam pi. Ya, berarti ini harus kita ubah. Menjadi bagaimana dia kita buat? Kosinus X sama dengan pi itu kan 180. 180 dibagi di sini 180 agar hasilnya 30. Berarti bagi berapa kita buat? Pi per 6. Ya kan? 180 dibagi 6 dia hasilnya adalah 30. Berarti 30 itu sama dengan pi per 6. Kalau sudah seperti ini ya. Jadi kita buat di sini cos X sama dengan kosinus pi per 6. Sehingga kita buat langsung ke rumusnya. X sama dengan alfa tambah K dikali 2pi, ya kan? Jadi kita masukkan K-nya sama dengan 0. Maka kita dapat di sini X sama dengan alfanya tadi pi per 6. Pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. 0 dikali 2pi kan 0. Berarti 0 tambah pi per 6 maka hasilnya adalah pi per 6. Ini masih memenuhi ya. Pi per 6. Maka kita buat di sini ini masih memenuhi ya. Kita lanjut lagi, K sama dengan 1. Berarti X sama dengan pi per 6 ditambah K-nya 1. 1 dikali 2pi sama dengan 2pi ditambah pi per 6. Kita buat ya di sini 2pi atau pi per 6 itu kan sama dengan 1/6 pi ditambah 2pi. Ya, kita lihat ini 1/6 ditambah 2. 1/6 ditambah 2. 2 ini kan, atau kita buat kepecahan itu kan sama dengan 1/6 tambah 2. 1/6 tambah 2. 2 ini kan sama dengan berapa? 12/6. Sama dengan di sini 13/6. 13/6 itu sama dengan di sini 2 1/6. Jadi kita dapat di sini sama dengan 2 1/6 pi. Pertanyaannya, apakah itu sudah di atas 2 pi? Sudah. Maka karena dia di atas 2 pi, maka ini tidak memenuhi. Ya, lagi rumus yang kedua, ya, solusi yang kedua. X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2pi. Alfanya tadi kita dapat di sini adalah pi per 6. Berarti kita buat di sini X sama dengan negatif pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Kita ambil lagi K-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapat X sama dengan negatif pi per 6 tambah 0 dikali 2pi sama dengan 0 dikali 2pi pasti 0. Berarti hasilnya adalah negatif pi per 6. Negatif pi per 6 dia tidak memenuhi karena wilayah negatif, ya kan? Kita lanjut lagi di sini K sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. 1 dikali 2pi kan 2pi. Ini negatif 1/6. Jadi kalau kita buat kepecahannya di sini
negatif 1/6 ditambah 2. Ingat tadi kalau 2 itu kan sama saja dengan 12/6. Jadi kalau kita buat di sini negatif 1/6 ditambah 12/6 berarti sama itu dengan 11/6. 11/6 itu sama dengan 1/5/6. Berarti kita dapat di sini negatif pi/6 ditambah 1 kali 2pi itu kan sama dengan di sini positif 1/5/6 pi. 1/5/6 pi apakah masih memenuhi syarat? Masih. Karena masih di bawah 2. Maka kita buat di sini tanda benar. Kemudian kita lanjut dia K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, X sama dengan min pi per 6 tambah 2 kali 2pi sama dengan 2 kali 2pi kan 4. Berarti kalau kita buat negatif 1/6 ditambah 4. Ini kan 4 ini sama dengan 4 kali 6 24. Sama dengan negatif 1/6 ditambah 24/6. 24/6 itu adalah ditambah negatif 1/6 itu hasilnya adalah 23/6. 23/6 itu kalau kita ubah ke pecahan campurannya berapa? Ini sama dengan 3, 18 sisa berapa lagi? 5. 3/5/6. Jadi kita dapat di sini 3/5/6 pi. Apakah 3/5/6 pi itu sudah masih memenuhi? Tidak. Dia kan tidak memenuhi, sudah di atas 2 dia. Maka kita buat di sini cross. Jadi kita koreksi hasilnya ya. Tadi yang pertama tadi hasilnya K sama dengan 0 pi per 6 memenuhi. Kemudian yang memenuhi di sini 1/5/6. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama pi per 6 dan yang kedua adalah 1/5 di sini 1/5/6 pi. Inilah himpunan penyelesaiannya. Baik. Untuk contoh mengenai persamaan kosinus dan tangen, Bapak harap yang 3 ini saja Bapak berikan contohnya. Apabila nanti ada anak kami yang kurang paham atau yang kurang jelas, silahkan ditanya langsung ke Bapak. Dan nanti setelah selesai ini akan Bapak berikan nanti soal. Silahkan itu dikerjakan dan dikumpul paling lambat jam 6 sore ya. Bapak harap semua anak kami jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan semoga kita selalu dikarunia Tuhan dan diberi kesehatan.